Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membuat course atau mata pelajaran. Setelah kita login tentunya, kita klik setting, site administration. Berikutnya kita pilih course di menu site administration ini. Kita pilih course, kemudian manage course and category. Kita sebenarnya bisa langsung saja ya, bisa add kategori, add new course, resource course, dan sebagainya. Tapi kita masuk ke sini saja, manage course and category. Nah, di sini sudah saya buat kategori utamanya. Di sini ada SDIT, ada SMPIT, kemudian ada SMA. Nah, ini bisa ditutup seperti ini, bisa juga dibuka ya. Sebagai contoh, kita akan membuat kelas di kelas 1 SMPIT, maka kita buka dulu parent kategorinya ini, subkategori maksud saya. Subkategorinya. Nah, kita sudah jelas di sini. Yang aktif kelas 1, kelas 1 apa? Kelas 1 yang ini, kelas 1 yang ada di bawah, yang ada di parent kategori SMPIT ya. Jadi jangan sampai kelas 1-nya yang kelas 1 SDIT atau SMA ya. Jadi setelah jelas posisinya, kita langsung bisa create new course. Di sini kita bisa tulis full name-nya contohnya di sini ilmu pengetahuan alam atau biologi kelas 7 kelas 9 ya. Nah, kita tulis di sini sebagai contoh ya, maaf. Ini aja. SMPIT 7 SMPIT bahasa Arab misalkan. Kemudian short name-nya bisa singkatan saja. Bisa dibuat unik ya, seperti ini. Kemudian ininya sudah otomatis ya tadi. Course visibility ini kita show saja. Kemudian start date, kemudian end date, ini silakan dipilih. Tanggal mulai pembelajaran kapan, kemudian kira-kira sampai akhir selesai pembelajaran ini sampai kapan. Kemudian di sini ada course ID number ya. Saya sudah buat di sini kode uniknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya di bawah ada course summary. Course summary ini akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita buka contohnya kelas panduan guru ya, atau mungkin di sini ya, karena kalau akunnya itu kan sudah masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, kita view, jadi summary-nya itu ini ya, summary-nya itu ini. Jadi deskripsi singkat mengenai kelas ini. Kemudian berikutnya kita tutup ini ya, kita mulai lagi. Nah, ini summary-nya, course summary, jadi deskripsi singkat tentang mata pelajaran ini. Kemudian berikutnya ada course image. Course image ini nanti muncul sebagai cover dari course kita. Nah, ini gambarnya sebagai background ini. Kemudian di sini covernya juga sebagai cover ya. Jadi sebagai cover, kemudian sebagai background dari judul course kita. Kita kembali lagi. Berikutnya ada course format. Course format ini kita pilih topik saja. Jadi pilih topik ini lebih fleksibel. Bisa sosial, bisa weekly, ya per minggu gitu. Tapi saya kira pilih yang topik format saja. Number of section, nanti topiknya berapa? Ya, kalau ini defaultnya 4, ya terserah nanti dalam satu semester itu kira-kira berapa pertemuan atau kira-kira bisa berapa bab yang akan kita bahas selama satu semester ini. Kemudian berikutnya ini ada hidden section atau in collab form. Ini nanti maksudnya
collapse itu kalau kita buka, jadi ini defaultnya tertutup ya, ini kan kalau nah ini. Jadi ini collapse atau jadi kalau collapse ini tertutup gitu ya, diklik kemudian bisa terbuka. Kalau ini kan defaultnya terbuka saja. Jadi kalau collapsed ini nanti ini tertutup ya, tertutup bisa dibuka kalau kita klik seperti itu ya. Ini apa saja nggak apa-apa. Kemudian course layoutnya section on one page, so one page per page. Nah ini kalau show all section on one page ini satu halaman seperti ini ya. Jadi dibuka set gitu. Jadi dari materi pertama sampai materi terakhir ini satu halaman. Tapi kalau pilihannya show one section per page, ini satu seksi atau satu topik ini, satu topik yang satu halaman. Kemudian ketika nanti masuk ke topik kedua, nanti ada page 1, page 2, page 3, page 4 seperti itu ya. Jadi tiap topik nanti ada page. Jadi kalau ada 10 page berarti nanti page 1, page 2, page 3, page 4 sampai selesai. Tapi untuk biasanya sih untuk mempermudah ya kita yang show all section on one page aja. Kemudian appearance ini force language-nya, jadi user itu dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kan nanti kalau suka bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dipilih yang mana saja. Kemudian number of announcement ya pengumuman. Dan berikutnya di sini ada files and upload ya, dipilih yang bisa site upload unlimited atau berapa saja. Bagusnya sih jangan sampai 10 MB ya, supaya ketika siswa mengupload tugas itu filenya tidak terlalu besar gitu. Akhirnya kita memberatkan server kita juga. Berikutnya completion tracking, kita pilih yes saja supaya aktivitas dari siswa itu bisa kita track ya, bisa kita ketahui lognya, mereka mengerjakan atau tidak, bisa ada laporannya. Kemudian group ini kita pilih yang visible group saja ya, visible group itu. Jadi nanti kan di sini contohnya, sebagai contoh di sini ada bahasa Arab ya, bahasa Arab kelas 7. Bahasa Arab kelas 7 itu. Kelas 7 itu kan ada kelas 7A, ada kelas 7B. Jadi nanti untuk course-nya cukup dibuat satu saja, dibuat satu course bahasa Arab kelas 7. Karena materinya kan sama, kelas 7A maupun kelas 7B itu materinya sama, maka dibuat grup. Nanti pembahasan grup nanti ada di materi 6 ya. Jadi dibuat 2 grup nanti, 2 grup kelas A, nanti grup kelas B. Kemudian force group mode, nanti kita klik ya saja, kemudian default grouping, kemudian kita renaming di sini bisa manager kita ganti menjadi kurikulum, course creator ya, manager atau course creator bisa jadi kurikulum, kemudian teacher bisa kita ganti sebagai guru, non editing teacher sebagai asisten guru ya, student menjadi siswa, gue tamu gitu, atau kita biarkan juga nggak masalah. Kemudian setelah itu ada save and display gitu ya, save and display. Tapi masalahnya di sini kan ada cukup banyak mata pelajaran ya. Jadi ada 37. Kalau dibuat satu-satu maka tentu tidak efektif ya, akan memakan waktu. Maka pada kesempatan ini saya akan coba langsung mengupload saja filenya, jadi tidak satu-satu. Saya sudah buatkan di sini filenya, file Excel ya, ada short name, ada full name, ada kategori, kemudian ID number. Kemudian setelah itu kita save menjadi file CSV ya, file CSV. Save, kemudian save. Ini supaya beda ya, model course upload 1. Kemudian do you want to keep using that format? Yes. Kita close. Kita kembali lagi ke halaman course ya, klik course, kemudian upload course di sini.
upload course. Setelah itu kita choose file, ya, choose file. Kemudian model course upload. Selanjutnya kita klik upload this file. Kita pilih yang CSV delimiter. Upload mode, di sini ada pilihan create new course only, skip existing one, create all, create new course only. Ini yang mana saja ya, karena ini masih baru. Saya kira create new course only juga nggak masalah. Create all, kemudian create new course. Kalau memang course-nya sudah pernah ada, kemudian yang kita upload ini sama, maka akan mengupdate course yang ada. Kita pilih yang pertama saja, disesuaikan saja ini. Berikutnya klik preview. Nah, ini udah masuk. Full name, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu. Selanjutnya ini course visibility, kemudian ini bisa diatur lagi ya, topiknya topik format, kemudian force language-nya bisa kita atur ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya biarkan saja. Kemudian di sini separate group, visible group saja. Force group mode, yes. Completion tracking. Kita aktifkan. Nanti ini bisa disesuaikan ya. Topik format 29 Maret. Nah, ini setahun berarti. Tapi nanti bisa disesuaikan saja. Nanti bisa dihapus. Kalau memang kelebihan, ya bisa dihapus. Kalau kurang, nanti bisa dihapuskan. Oke, kita coba upload course. Tunggu sebentar. Ya, sudah masuk. Course created. Ada 34 ya. Maaf, 37 maksudnya. 37 course yang kita upload. Kemudian continue. Nah, sudah. Ini udah, coba kita cek di setting atau di course saja. Nah, udah masuk semua ya. Kita lihat lagi di site administration. Di sini course management. Manage course management. Kemudian kita pilih yang SMP. Nah, ini yang kelas 1 SMP sudah ada 11, kelas 2 ada 13, kelas 3 ada 13. Kalau kurang nanti bisa kita tambahkan ya. Tapi yang kelas 1 SMP. Nah, ini udah muncul nih. Baik, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.